Hai semuanya, gue Ben dari Sela Podcast. Welcome home. Alhamdulillah belum pernah. Yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Berarti waktu muda nakal, godok suatu informasi. Malah gue pengen jadi kayak lo. Jelas ada pembedanya. Kayak gue gak mikirin apa-apa sih. Ya ampun Ben. Baik, kita bisa sharing kan. Halo Rik, gimana nih kabar nih? Baik, alhamdulillah. Lu gimana? Baik. Baik, Sehat. lu sibuk apa aja di rumah Rik? Gak ngapa-ngapain, sumpah. Ngapain ya? Nonton film, nonton TV, baca, dengerin musik, main HP, tidur. Udah gitu-gitu aja. Ngapain Siap, lagi? mantap. Yang penting ada aktivitas ya kan? Bosan aja lama-lama. Tapi ya udahlah, dijalanin aja. Mau gimana lagi. Emang sulit emang Rik, corona ini mah. Iya, lagi kayak gini gak bisa kemana-mana. Ya sebetulnya sih bisa, tapi kita menahan diri kan. Anjir, menahan diri buat apa sih? Buat ya biar nggak sakit, biar nggak ketularan keluar. Kita nggak tahu apa yang orang-orang di luar gimana keadaannya. Iya sih, Terus yang jelas kita nanti masuk ke rumah nggak tahu bawa apa. sulit emang Rik. Gimana ya? Serba salah juga sih ya. Ya tahan diri lah. Kalau emang bisa di rumah. Di rumah lu Sebuah yang positif berapa orang Rik? nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Aman ya? Sekitaran rumah gue sih nggak ada, aman. Tapi ya masih ditutup portal, masih di sini lumayan. Iya lah, kompleks tentara. Disiplin lah, disiplin mah. Thank you. Iya anjir, mau ngambil GoFood udah ke depan portal lah. Ya Serius? ribet sih tapi ya. Seriusan, Rik? Iya. Nah, jadi gini Rik, gue mau nanya nih. Kan lu sebagai pengguna Twitter kan udah lama ya. Tahun berapa sih lu main Twitter Rik? Cerita gue tuh pertama kali punya Twitter 2009. 2009. Pertama kali itu bikin doang tapi gue enggak, ini apaan sih, kan emang dulu 2009 gue awal-awal masuk SMP tuh bikin semua tuh, Facebook bikin, Twitter bikin. Sama, Ya, zaman-zaman dulu yang- emang zaman-zaman seru iya. bikin sosial media ya. Iya, tapi gue yang satu-satunya gue nggak ngerti itu Twitter. Ya anjir nih, ngapain dah nulis doang, gitu doang. Males, gue tinggalin. Gue tinggalin selama SMP itu, gue tinggalin. SMA gue buka Twitter gue lagi, itu masih nggak ngerti. Tapi lama-lama ini apaan, tulisan doang, orang cerita gini doang gitu doang, apaan sih gitu. Berarti lu pas lagi zaman-zamannya Benak Ribo, Pocong gitu pada tahu ya? Tahu, tapi ya tahu gitu doang. Tahu-tahu Apaan sekilas sih, aja gitu. Maksudnya ngomong apa? Maksudnya apa ya, ngomongnya cuma kayak bener-bener cuma ngebacot nyampah doang di Twitter gitu, kayak gak ada. Tapi lu apa? selama itu emang selalu main Twitter gitu, nggak pernah main sosial media lain gitu. Maksud gua lebih kencang main Twitternya dibanding main yang lain gitu. SMA itu gue mainnya Face doang, malah gue nggak Twitter, apaan sih, kan gue bilang gitu. Nah, apa tuh yang bikin lu tergerak main Twitter tuh? Twitter tuh tempat sampah gue, tempat gue berkeluh kesah, tempat gue ya pokoknya diri gue ada di Twitter. Diri gue marah, diri gue senang, terus tergambar semua di Twitter itu rumah kedua gue, jelas. Oh, Gue gitu. di Twitter banget sejak itu sih emang. Bangun pagi dan dibuka HP lihat Twitter dari terakhir kali gue lihat malam sampai pagi, terakhir gue lihat, gue scroll sampai habis. Ada apa aja tuh selama Wah gue gila, lu Twitter edik banget lu ya. selama gue tidur tuh ada kejadian apa aja. Bener sampai habis, Sampai lihat. habis Rik. Heeh. Gila lu, gokil. Ya, entahlah emang gitu. Berarti lu Ya udah. emang, maksud gue gini, lu kan ngerasa kalau diri lu tuh kan bilang tadi kalau Twitter tuh rumah kedua lu kan. Apakah lu tergolong orang yang introvert gitu? Introvert sih, gue rasa gue introvert. Mm-mm. Tapi ya emang gue lebih bisa mengekspresikan diri gue lewat tulisan sih ya. Kalau lewat ngomong gini gue kadang suka kagok. Iya. Gue lebih nyaman lewat tulisan. Gue bisa mikir dulu. Kalau ngomong kadang gue suka kotor mulutnya emang. Kalau di Twitter kan masih bisa dipikir, edit. Oh iya bener, gue edit. Oh gitu ya. Iya, tapi setelah di-tweet itu gak bisa diedit kan kalau habis nge-tweet kan. Tapi lu ngerasa ini gak sih, Ri? Kayaknya orang-orang zaman sekarang, dari dulu deh sampai sekarang tuh lebih mudah menggunakan Twitter kali. Karena kayak, Twitter emang paling simpel gak sih? ya gue gak tahu, gue nggak berkecimpung di dunia Twitter terlalu dalam. Soalnya kan gue dulu Ya emang lu bener selama sempet. ini kan baru bikin itu, apa yang lu dapet coba? Kalau gue ngeliatnya gini, Ri. Dulu gue sempet bikin kan, tapi gue nggak mainin lagi karena menurut gue ini nggak asik nih gitu. Karena mungkin nggak sesuai sama yang gue suka kali ya. Karena kan yang gue suka kan kayak bidang foto gitu kan. Kebetulan ada Instagram dan gue Instagram edik banget gue akuin gitu. Tapi nggak sampai kayak nge-scroll gitu, nggak. Mungkin cuman kayak nyari tips and tricks aja gitu. Dan gue baru beberapa kemarin lagi main Twitter kan. Gue coba main Twitter kayak iya juga gitu ya.
hawa Twitter dulu sama hawa Twitter sekarang tuh beda menurut gua. Orang sekarang kayak lebih gampang aja gitu nge-share, lebih mudah banget nge-share hal yang mungkin menurut gua kayak ini kayaknya belum tentu bener nih gitu. Tapi langsung main bam gitu. Lebih cepat ngeblasnya gitu dibanding Instagram, butuh waktu mungkin dia atau gimana gitu. Jauh banget kalau itu Twitter sama Instagram tentang info update tuh jauh banget, sumpah emang parah berdasarkan banget info ya kan. Benar, misalkan kayak apa ya, banyak banget yang misalnya di Instagram nggak ada, di media nggak ada, adanya di Twitter. Nah, kayak video-video itu kan. bener. Nah, lu kan udah lama juga nih Ri, berkecimpung di dunia Twitter kan. Itu hal apa aja sih yang lu dapetin dari Twitter yang hal pembeda gitu? Jelas satu tadi tuh info up to date cepet banget sumpah. Mau yang tentang akhir-akhir ini, Black Lives Matter, yang sampai pop culture kayak siapa rilis album, siapa ada isu rilis album, itu cepet banget di Twitter. Gue kadang capek kalau ada satu info bar gitu, gila datangnya semua bersamaan. Anjir, gue kaget kadang. Serius sih, emang parah banget sih Twitter. Dan Twitter tuh buka pikiran gue sama hal-hal banyak sih. Apa tuh contohnya? Tentang HAM yang pertama tuh gue. Oh, tentang HAM. Concern gue cukup HAM, sex education itu gue salah satu yang cukup concern di Twitter. Siap. Karena apa ya, gue tetap tekanin sex education di Twitter gue ya, biar orang-orang tahu sex education is not a taboo thing. Sex education tuh semua harus tahu, semua harus belajar, karena pasti lu semua bakal ngalamin, dan lu harus tahu konsekuensi semua yang ditimbulkan oleh seks, apa yang dilakukan saat seks. Jadi informasinya emang banyak gitu di Twitter ya. Banyak. Tapi kalau kata gue emang dari secara platformnya sendiri ya, kan kalau Instagram itu kan kita kalau udah love, komen dan share pun secara personal kan. Tapi kalau Twitter juga sekali retweet seluruh dunia mungkin baca kali ya. Jadi kayak lebih gampang aja gitu. Gimana informasinya nggak cepet gitu kan. Lebih parah sih Twitter memang ngeblastnya. Kalau di Instagram kan harus pakai hashtag. Kalau nggak pakai hashtag yang ngelihat cuma follower lu doang kan. Iya, benar. Nah, kalau di Twitter lu cuma search. Soalnya Facebook pun juga kayak gitu kan. Kalau Facebook juga kayak teman sama teman aja kan ya. Iya, kalau di Twitter tuh bebas walaupun cuma tetap di timeline kita follower kita isinya, tapi kan follower kita bisa nge-retweet dari orang, kita tahu insight dari orang gimana. Itu sih parah sih, emang Twitter tuh sebenarnya platform paling luas yang ada. Gue ngeliatnya gini sih, orang-orang yang suka nulis gitu, yang suka berimajinasi sama dunia kata-kata, itu mungkin cocok banget main Twitter gitu ya. Karena kan udah jadi juga tuh kayak Benak Ribo, terus kayak Arik Muhammad gitu kan. Mungkin dia sekarang udah gak terlalu main Twitter lagi. Nah, lu gak berniat gitu Ri untuk jadi penulis gitu? Kalau nulis buat konten kayak gitu sih belum kepikiran sih gue. Gue aja nulis apa yang pengen gue utarakan aja sih. Oh, jadi lu nulis membesarkan apa yang lu pengen aja gitu ya? Kalau kadang kan kalau kayak gitu kan kadang nge-tweet cuma buat konten doang kan. Gue belum kepikiran yang kayak gitu. Kan susah. Gue mau nulis sosok puitis tuh agak bisa. Kalau gue nulis tai di Twitter, gue tulis tai. Jadi seakan-akan Twitter tuh kayak gini dia ngegambarin banget itu orang ya. Iya, banget tuh. Langsung ke urat nadi dan kebiasaan ya. Lu kalau punya Twitter tuh harus siap sabar, siap kecewa. Oh, kenapa tadi? Kenapa tuh? Ya itu karena lu nggak tahu apa orang yang lu lihat di luar sana mungkin baik-baik aja, di Twitter dia selalu ngeluh, di Twitter dia selalu depressed. Banyak yang kayak gitu yang gue temuin deh. Iya sih. Jadi seakan-akan emang Twitter tuh kayak dirinya sendiri gitu ya. Iya, dunianya dia yang jelas dunia dia mungkin tidak tergambarkan di dunia nyata. Twitter nomor satu sih. Dan lu ngelihat Twitter zaman sekarang gimana Ri? Menurut lu, pandangan lu beda apa enggak? Apa tetap sama kayak dulu apa gimana gitu? Beda sih sekarang. Dulu tuh gue ngerasa lebih bebas, kayak nyautin orang, nge-tweet apa. Bebas banget dulu gue. Sekarang walaupun gue belum pernah ngerasain ya, jadi kadang suka ada insecure. Gue kalau nulis ini nanti ada yang adjust gue, ada yang gitu sama nih gue juga nih kayak gini nih. Sekarang iya bisa dibilang tuh sekarang Twitter platform paling kejam salah satunya. Iya, benar-benar gue setuju karena ketika lu nulis, lu dukung A, tapi menurut orang salah, lu bakal ditubuhin habis-habisan. Di sini juga diajarin kalau lu harus teguh. Kalau misalkan lu punya pendapat, tapi pendapat lu punya alasan yang jelas. Selama lu merasa itu benar, ya udah nggak apa-apa. Terus belajar itu di sini sih, di Twitter. Kan tadi gue bilang apa yang membedakan gitu kan antara Twitter dulu sampai sekarang. Nah, itu hal apa aja sih Ri yang masih sama sampai sekarang Twitter tuh? Twitter sampai saat ini euforia apa tuh? Maksud gue euforia apa tuh yang didapetin? Euforia apa? Twitter
dari dulu Twitter tuh selalu dikenal dengan Twitter receh masih dapat yang jelas. Masih ada ya? Beberapa akun masih suka post yang receh-receh. Terus yang akhir-akhir ini muncul tuh euforia nostalgia. Kenapa tuh? Tentang masa-masa kecil, kayak ngepost, ada akun khusus Bajuri itu nge-tweet posan video Bajuri zaman dulu. Generasi 90-an, generasi 2000-an. Twitter tuh cukup kencang. Kita generasi berapa sih? 90-an apa 2000-an? 2000-an. Nah, benar. 90 kali ya? Benar. 2000-an lah. Oh, 2000-an. Kan growing up-nya 2000-an. Lahir doang 90. Tapi lu ngerasain apa? Iya sih. Ini kenceng banget 2000-an. Dan gue akhir-akhir ini di timeline gue muncul Avatar. Avatar Eng. Avatar Eng. Gila. Gue baca-baca. Iya. Avatar Eng. Fake. Treat. Gila. Jadi emang informasi cepet banget ya, dan orang tuh buat tuh gampang banget ya main Twitter ya. Banget. Timeline lu pokoknya siapa yang lu follow, siapa yang lu timeline lu, pokoknya timeline kan isinya yang lu follow itu gambarin diri lu lah. Iya sih. Tapi Twitter sekarang juga apa ya, namanya fiturnya agak aneh gitu sih, kayak polling lah gitu kan. Tapi bukan aneh sih, maksud gue bagus aja gitu, ada polling. Kayak gue kemarin liat di Twitter yang Bacot HRD kan. Itu kan gue seneng banget tuh ngeliatnya, kayak mana sih yang diperluin gitu dari para pelamar kerja gitu kan, atau apa aja yang dibutuhin, atau apa aja yang dikeluh kesahin gitu. Adanya polling kayak ngedukung banget, daripada harus ketik-ketik lagi kan, daripada harus kayak nulis retweet lagi, malah banyak komen gitu kan. Dan sekarang juga ada kayak fitur thread juga tuh, bikin cerita, orang juga nggak nge-scroll sampai atas gitu kan, Rik. Iya, gue dulu scroll nggak nyambung kan saat tweet itu nggak nyambung. Dengan ada thread cukup bantu sih, dulu kan nggak ada. Iya, tweet harus di copy, nge-RT mana dulu. Iya aja dulu ya. Belum 280 masih 140, dikit banget. Parah sih. Struggle-nya beda sih, sekarang lebih dimanjain sih. Menurut lu Twitter harus kayak gimana sih ke depannya gitu? Apa yang harus diubah gitu yang biar baik buat pengguna user Indonesia juga gitu, Rik? Iya, dari Twitter tuh dari segi penggunanya sih yang jelas sih pikirannya supaya bisa lebih terbuka lagi, jangan asal ngejudge. Kalian tuh harus tahu alasan kenapa mereka kayak gitu, walaupun ada beberapa sikap yang emang tidak bisa ditolerir. Kayak recehan seks itu nggak bisa ditolerir apapun alasannya. Kalau selainnya menurut kalian bisa ditolerir tuh kan pasti ada alasannya kenapa. Kalian harus lihat dari sisi sang yang penulisnya, sang penulis Twitter ya. Iya, jangan pikiran dari sisi kita terus kita ngejudge seenaknya gitu, nggak bisa kayak gitu. Cukup diajarin di Twitter kayak gitu sih, harus terbuka sama pikiran. Karena si Twitter sendiri pun terbuka juga sama informasi ya, jadi kita harus harus seimbang gitu. Kita harus seimbang, harus kita harus tahu dari sisi mana agar tidak gampang ngejudge. Ya walaupun kita juga nggak bisa ngebatasin pikiran orang sih ya, orang mau ngomong apa aja terserah, tapi kan kita di Twitter adalah platform yang bebas dan bertanggung jawab. Kalau lu kepleset dikit bisa di-capture orang. Bisa ya. Itu bumerangnya Twitter tuh itu. Iya sih. Kalau bisa nggak usah nge-tweet. Boleh nge-tweet kali, tapi nggak usah. Bener. Nggak usah nge-tweet yang aneh-aneh. Daripada lu ngehujat orang, mending nggak usah nge-tweet. Bener, gue setuju nih. Kalau lu pengen ngehujat orang dalam hati aja, nggak usah di-tweet. Iya sih. Udah interpersonal banget ya. Iya, janganlah kalau hate speech yang gak penting. Yes. Oke dari kalau gitu, Ri. Dari gue thank you, Ri. Lu udah mau nempatin waktu buat sharing tentang review Twitter ya kan. Oke dari thank you, Ri ya. Gue makasih loh. Siap, santai, Ri. Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan Selah Podcast. Dari gue thank you, jangan lupa sharing.